Siapa pria yang bersamamu tadi malam? Tanya Bima di sela-sela kegiatannya memeriksa bocah yang sedang terbaring koma itu. Pria yang mana? Tanya Vita. Aduh mati aku. Jangan-jangan semalam dia melihatku di klub itu. Batin Vita bergemuruh. Mau sampai kapan kamu bekerja seperti itu? Berapa uang yang kamu butuhkan supaya bisa berhenti dari pekerjaan kotor itu? Tanya Bima meremehkan. Pekerjaan kotor apa sih? Aku lagi meeting tahu. Jawab Vita, kali ini dia jujur. Jangan bohong kamu. Mana ada perempuan bekerja meeting di klub kalau nggak sedang menjajakan diri? Tuduh Bima enteng. Vita yang emosi tentu saja langsung mendekati Bima dan menantang pada pria itu. Aku sudah bilang berkali-kali sama kamu Bapak Dokter yang terhormat, bahwa lebih baik kamu jaga bicaramu. Kamu nggak tahu apa-apa tentangku. Ucap Vita kesal. Katakan, apa yang aku tidak tahu tentangmu? Bima tak mau kalah. Semuanya. Kamu nggak tahu apapun tentangku. Jawab Vita. Mata mereka saling menantang satu sama lain. Saling menunjukkan kebencian. Saling menunjukkan ego yang sama-sama tinggi. Sampai kapan kamu akan berbohong, Fit? Orang tuaku hanya bodoh. Mereka yang nggak tahu apa-apa tentangmu. Ucap Bima lagi. Kalau mereka nggak tahu apa-apa tentangku, kasih tahu dong. Harusnya dari awal kamu tolak pernikahan kita, Pak. Bukan setelah nikah baru kamu hujat aku. Maksudmu apa? Mata Vita terlihat berkaca-kaca. Seperti merasakan luka yang begitu dalam. Bima memalingkan muka. Tentu aja agar dia tak lemah setelah melihat kesedihan sang istri. Sudah aku bilang, kalau memang mau diakhiri ya diakhiri saja Pak. Jangan memojokkanku terus. Aku lelah. Jawab Vita, kali ini suaranya terdengar mulai lemah. Bima diam. Belum sempat menjawab kata-kata terakhir itu. Namun Vita keburu meraih tasnya dan memilih pergi meninggalkan kamar anak asuhnya itu. Vita berlari sambil menangis kesal. Bima keterlaluan. Selalu menganggapnya wanita murahan, tanpa mau mencari kebenaran tentang dirinya. Kalau dia malu bertanya pada Vita sendiri, kenapa dia tidak bertanya pada Zain? Oke, jangan pada Zain. Karena itu artinya harus siap sakit hati. Pada keluarganya, karena keluarganya pasti tahu semua tentang Vita. Atau pada Luna mungkin. Luna, sang adik juga sangat akrab dengan Vita. Dia juga tahu semua tentang wanita itu. Bahkan brand milik adiknya itu juga mulai bekerja sama dengan perusahaan Vita. Lalu di mana susahnya bertanya? Gerutu Vita sembari menghentakkan kaki kesal. Tak ingin bertemu dengan pria menyebalkan itu lagi. Akhirnya Vita pun memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Di dalam mobil, Vita langsung menghubungi salah satu pekerjanya untuk mengurus salah satu anak asuhnya itu. Ia meminta pada mereka untuk membawa anak itu ke Jakarta saja, agar dia bisa mengawasinya secara langsung. Di samping itu, ia juga tak perlu susah-susah bertemu dan berdebat dengan dokter sekaligus suaminya itu. Vita enggan berdamai dengan pria itu. Sampai kapanpun ia tak akan mau berbaikan dengan pria bermulut pedas itu. Bahkan Vita berharap, setelah pertemukan ini, Bima segera memberitahu keluarganya agar mereka yang memberi keputusan atas apa yang menimpa mereka berdua. Vita lelah. Sangat-sangat lelah. Sama seperti Vita dan Bima yang sedang berseteru tegang. Permasalahan antara Zizi dan Zain juga tak kalah pelik. Sekali lagi, Zizi diharuskan lebih bersabar dalam menghadapi suami labilnya ini. Seperti malam ini, Zizi memberanikan diri masuk ke dalam ruang kerja Zain. Ingin tahu, apakah pria itu masih berprasangka buruk atau tidak dengannya. Boleh aku masuk? Tanya Zizi sembari melongokkan kepalanya di pintu yang sedikit ia buka. Ya, masuklah. Jawab Zain singkat. Lagi ngapain? Tanya Zizi. Ini lagi diskusi sama Vira soal kerjaan. Jawab Zain. Pria ini sedikit tertunduk, seperti membatasi pandangannya untuk menatap sang istri. Kok hari ini aku nggak lihat Mas makan?
Kenapa? Tanya Zizi, berusaha merendah. Mencoba membuat pria ini luluh. Makan kok, tadi bibi kasih aku makan. Zain tersenyum sekilas. Iyakah? Dibuatin makan apa? Tanya Zi lagi. Gado-gado sayur ya. Pakai telur rebus 2. Biasa. Jawabnya lagi. Oh, masih gelikah sama nasi? Zizi mendekat pada Zain. Sengaja, agar perutnya dielus oleh pria itu. Kali ini senjata Zi untuk meluluhkan hati Zain hanya kedua calon bayinya. Yang kini masih berada di dalam rahimnya. Benar saja. Setelah Zi berada dekat dengan Zain, pria itu langsung mengelus dan mencium perut wanita itu. Apa Mas menyukai mereka? Tanya Zizi. Tentu saja. Mereka adalah jantung hatiku. Jawab Zain, kembali mencium perut wanita cantik itu. Mereka bilang, mereka nggak mau ibu bapaknya diem-dieman. Mereka mau papi sama maminya baikan. Mereka bilang, papi jangan suka marah. Jangan curigaan. Mami nggak nakal kok, ucap Zizi sembari mengelus perutnya. Zain menuduk menyembunyikan senyumnya. Pria itu luluh. Telah luluh, Zi berhasil memanfaatkan kedua calon bayinya. Maafkan aku ya Mas. Kalau misalnya aku udah melukai perasaanmu. Tapi sungguh, aku sama Bima nggak ada hubungan apapun selain teman. Sepertinya Bima juga belum tahu kalau kita udah rujuk. Makanya dia berani. Besok deh Mami undang dia ke sini. Biar dia tahu kalau kita udah bareng lagi. Ucap Zizi. Zain mengangkat wajahnya, menatap wanita cantik itu. Terlihat jelas dari pancaran sinar mata itu, bahwa sebenarnya Zain itu sangat percaya pada calon ibu dari anak-anaknya ini. Hanya saja, cemburu itu datang tanpa permisi. Boleh, kalau menurut Mami itu yang terbaik. Papi ngikut, jawab Zain. Lalu mereka berdua pun saling melempar senyum. Duduk Mam, nanti kamu lelah, pinta Zain seraya mengajak istrinya ke sofa. Makasih, papinya baby baik sekali. Senang deh kalau manis gini, goda Zizi. Sebenarnya papi itu selalu manis Mam. Maminya aja yang suka nyulut emosi. Sengaja bikin cemburu, jawab Zain seraya berbaring dan memakai paha Zi sebagai bantalnya. Ih, mana ada begitu. Papi aja yang kelewat cemburuan gak jelas. Jawab Zizi sambil mengelus rambut Zain yang mulai panjang. Mam, kalau hamil besar gini boleh berhubungan suami istri nggak ya? Tanya Zain tiba-tiba. Spontan Zi pun tertawa. Pertanyaan Zain terdengar modus plus mesum bagi Zizi. Kok tertawa? Kan papi cuma nanya. Zain menatap sang istri yang masih setia menertawakannya. Coba aja papi googling. Boleh nggak? Tanya halo dokter Pi. Jawab Zizi, masih bertahan dengan senyum menahan tawa. Tak ayal si Zain, si Raja Lugu itu pun langsung beranjak dari pembaringan dan mencari ponselnya. Mencari tahu apa yang ada di pikirkannya saat ini. 1 menit kemudian terlihat Zain menyunggingkan senyum. Pertanda dia menemukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa Pi? Tanya Zizi. Sepertinya malam ini, papi boleh buka puasa Mam. Jawab Zain, sedikit menggoda. Buka puasa, emang papi puasa? Canda Zi sok lugu. Ayolah, Mam, jangan pura-pura sok lugu. Boleh ya, rayu Zain. Mami pikir-pikir dulu. Sekarang papi selesaikan pekerjaan papi dulu. Lalu nanti ke kamar. Jangan malam-malam. Ingat sebelum ke kamar periksa semua jendela dan pintu. Mulai malam ini itu tugas papi. Mami bobo dulu, bye. Jawab Zi, seraya melangkah meninggalkan Zain yang sedang bahagia itu. Oke, maminya baby. Yang penting papi bolen buka puasa, ya, jawab Zain. Zi enggan menghiraukan suami mesumnya. Namun tidak dipungkiri bahwa dia bahagia. Semoga waktu senggang kemarin digunakan Zain sebaik-baiknya untuk merenung. Pun dengan Zi, sehingga kedepannya tak akan ada lagi kecemburuan yang akhirnya akan membuat hubungan mereka kembali renggang. Zi senang, Zi bahagia, karena usahanya berhasil. Di tempat yang berbeda, Vita dan Bima sama-sama tak bisa tidur.
Mereka memikirkan keputusan terbaik untuk hubungan mereka. Vita yang awalnya pasrah dan berniat menunggu keputusan Bima, kini malah memiliki rencana untuk menggugat pria itu setelan pulang dari Belanda. Namun, di sudut hati yang terdalam, jujur, dia juga tak enak dengan mertuanya, yang begitu baik, menyayanginya, bahkan menerima apa adanya dirinya dengan statusnya yang sekarang. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Vita dalam diamnya malam. Hatinya bergejolak bingung, antara maju dan tetap diam menunggu. Menunggu imamnya itu untuk memutuskan apa yang terbaik untuk hubungan mereka. Vita tahu, jika apa yang terjadi antara dirinya dan Bima hanyalah kesalahpahaman semata. Namun, bersalahkan dia, jika ingin membuktikan bahwa Bima itu sebenarnya baik. Seperti yang sering mertuanya ceritakan kepadanya, Bima itu sebenarnya tulus. Hanya saja sedikit arogan, meskipun pada kenyataannya, ketika bersamanya Bima begitu arogan. Bicaranya sering menyakitkan. Jujur Vita sangat sedih. Mengapa Bima begitu kolot dan tak mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya? Andai Bima mau bertanya dan mengajaknya mengobrol baik-baik, maka Vita tak akan segan-segan menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Bahkan Vita juga tak akan menutupi bahwa sebenarnya sampai detik ini dia masih virgin. Ya Tuhan, kenapa pria satu ini lebih gila dari Bang Zain? Mengganggu sekali, gerutu Vita. Bagaimana tidak, dulu ketika ia jatuh cinta pada Zain, Vita masih bisa memikirkan perasaan orang lain, pandangan orang lain. Bahkan ia rela berusaha melupakan pria itu demi kebahagiaan keluarganya. Demi menjaga perasaan kakak sekaligus ibunya. Namun kenapa bersama pria ini? Sungguh berbeda. Bima begitu intens mengganggu otaknya. Bayangannya selalu datang tanpa ia undang. Terlebih ketika ia mengingat, Bimalah yang menyelamatkan dirinya ketika mabok dulu. Vita tidak menyangkal bahwa Bima adalah pria yang baik. Buktinya pria itu tidak memanfaatkannya ketika dirinya sedang tak sadarkan diri. Bima begitu menjaga batasan dan sesungguhnya Vita sangat mudah jatuh cinta dengan pria seperti itu. Pria yang menggunakan hatinya untuk menjaga seorang wanita. Setali tiga uang dengan Vita, Bima pun sama. Ia juga gelisan. Namun kegelisahannya kali ini berbeda dengan Vita. Bima gelisah memikirkan jawaban atas tuduhannya yang ia lontarkan pada wanita itu. Apakah aku salah? Gumam Bima. Bimbang. Terasa jelas bahwa saat ini hatinya bimbang. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya, iseng-iseng Bima pun mengambil ponsel. Mengintip beberapa story di salah satu aplikasi yang ia gunakan saat ini. Pertama ia melihat story wanita itu. Berharap ia menuliskan sesuatu di sana. Di sana tidak meninggalkan jejak apapun. Bima kecewa. Sangat kecewa. Vita memang unik. Wanita ini ternyata tak suka mengumbar kehidupan pribadinya. Segitu tertutupnya dia. Sampai foto profil yang ia pun hanya sekuntum bunga mawar merah. Tidak lebih. Dasar unik Bima tersenyum. Tetapi di balik senyumannya itu, jujurlah kecewa. Kecewa karena keinginannya tidak mendapatkan jawaban. Ia tak melihat wanita itu walau hanya sekedar foto. Tak menemukan apapun. Tentu saja membuat pria tampan ini kecewa. Tak ingin terlalu larut dalam kekecewaan. Akhirnya Bima pun memutuskan untuk meletakkan ponselnya dan kembali membayangkan wajah sang istri yang tampak sedih ketika berdebat dengannya siang tadi. Rasa bersalah pun kembali menyerang pria tampan ini. Entahlah, hatinya saat itu pasti sakit. Sedetik kemudian, lamunan Bima buyar, bunyi suara telepon mengagetkannya. Di dalam layar ponsel tersebut, tertulis nama Zizi. Sahabatnya. Apaan? Ganggu aja. Sambut Bima pura-pura kesal. Ih, judes pisan. Terdengar suara renyah Zizi. Ada apaan sih? Cepetan. Suara Bima terdengar malas. Malas mendengarkan curhatan Zizi. Din, dasar. Mentang-mentang lagi deket sama cewek. Aku dilupain. Deket sama cewek. Deket sama cewek siapa? Tanya Bima bingung.
Sebab tak mungkin Zizi tahu pernikahannya dengan Vita. Sedangkan dirinya saja belum pernah cerita pada siapapun. Dan Vita, mana mungkin cerita pada Zi? Kan Zi mantan rivalnya. Nadia, tebak Zizi. Huf, kirain siapa? Pekik Bima lega. Karena ternyata Zizi memang tak mengerti apa-apa. Ya kan? Kamu lagi ngejar-ngejar sahabatku kan? Desak Zizi. Iya, anggap aja iya, puas. Dasar cowok aneh. Bim, besok ke rumah ya. Kita makan siang bareng. Nadia tolong jemput ya. Kasihan dia kalau naik ojek. Kan kamu ngelewatin rumahnya. Pinta Izzy. Win, kayaknya makan enak nih. Ada acara apaan? Tanya Bima sumringah. Nggak ada apa-apa, aku kangen. Pengen makan bareng kalian aja. Seru-seruan, jawab Zizi. Oke, tak masalah. Besok aku datang deh. Besok aku bagian bawa apa? Tanya Bima senang. Nggak usah, aku udah siapin semuanya. Pokoknya kamu datang aja. Aku pengen ngomong sesuatu juga sama kamu. Ucap Zizi lagi. Mau ngomong apa Sin? Bikin penasaran deh. Bima berdecak kesal. Rahasia. Pokoknya besok aku bakalan kasih tahu semua ke kamu. Ingat datangnya sama Nadia. Jangan sendiriel, ucap Zizi memperingatkan. Iya, astaga. Yang penting dia siap nunggu aku di depan gang. Kamu chat dia ya, jangan lupa, punya Bima. Oke, 12:30 dia nungguin kamu di depan gang. Aku udah chatting sama dia sebelum telepon kamu, jawab Zizi. Oke, kesepakatan telah diambil. Bima menyetujui keinginan sang sahabat untuk memenuhi undangannya. Sedangkan Zizi sedikit lega karena besok ia akan membuktikan pada sang suami bahwa dia dan Bima tidak memiliki hubungan spesial. Dengan Bima membawa Nadia, ia yakin Zein pasti percaya bahwa Bima sedang berjuang mendekati Nadia, bukan dirinya.